Pesan berkode yang bisa kasih kita gambaran jelas tentang cara kerja strategi Nazi waktu itu. Interior bunker pun masih menyimpan cerita brutal. Mesin-mesin yang sudah berkarat, poster propaganda yang pudar, semua jadi saksi bisu kehidupan pasukan di garis depan. Bayangin aja, setiap ruangan seakan jadi pintu masuk langsung ke masa lalu yang kelam. Para sejarawan dan arkeolog sekarang punya akses nyata buat memahami taktik, logistik, bahkan rutinitas harian militer Nazi lewat benda-benda yang ditemukan di sini. Serem tapi juga bikin penasaran kan guys? Penemu suku primitif di Amazon. Kalau yang ini benar-benar bikin tercengang guys. Di hutan hujan Amazon yang super lebat, tepatnya dekat sungai Juruá Aino di Brazil, drone berhasil merekam komunitas prasejarah yang selama ini hidup terisolasi total dari dunia modern. Bayangin, mereka benar-benar gak pernah tersentuh dunia luar. Penemuan ini pertama kali diumumkan oleh FI, lembaga urusan adat Brazil, yang langsung jadi berita besar. Sebelum drone dipakai, arkeolog cuma bisa menebak dari temuan artefak sederhana kayak kapak batu dan kano tradisional. Tapi kali ini foto udara menunjukkan sesuatu yang nyata, yaitu area hutan yang sudah dibuka, rumah-rumah kayu sederhana, sampai kebun sayur yang mereka tanam sendiri. Dari atas terlihat jelas, suku ini hidup bahagia, mandiri, dan sengaja menghindari kontak biar nggak terpapar penyakit atau budaya luar. Fakta mengejutkannya, di Brazil ternyata masih ada sekitar 70 suku terisolasi lain yang belum tersentuh oleh modernisasi. Jadi bisa kebayangkan guys, betapa pentingnya teknologi drone untuk melindungi mereka sekaligus menjaga rahasia budaya kuno yang rapuh ini. Portal penjelajah waktu di Gunung Untersberg. Untersberg adalah sebuah puncak kars di perbatasan Jerman-Austria. Gunung ini dijuluki Gunung Waktu karena legenda-legenda aneh yang melekat padanya. Banyak kelompok spiritual bahkan menyebutnya sebagai jantung energi Eropa atau naga yang tertidur yang menyimpan kekuatan kosmik raksasa. Pada musim panas tahun 1987, 3 orang pendaki memulai perjalanan ke gunung ini. Namun sejak hari mereka naik, tidak ada seorang pun yang pernah melihat mereka lagi. Pencarian besar-besaran dilakukan. Polisi dan pendaki lokal menyisir jalur, lembah, hingga gua-gua selama berminggu-minggu. Tetapi satu-satunya yang ditemukan hanyalah mobil mereka terparkir di kaki gunung. Tidak ada barang bawaan, tidak ada jejak langkah, benar-benar seperti ditelan udara. 3 bulan kemudian sebuah kabar mengejutkan muncul. Ketiga pendaki itu tiba-tiba menghubungi keluarga mereka. Anehnya, mereka menelpon dari sebuah kapal yang sedang berlayar di Laut Merah, ribuan kilometer jauhnya dari lokasi awal. Lebih membingungkan lagi, mereka tidak ingat bagaimana bisa berada di sana. Bahkan, mereka tidak sadar sudah hilang selama 3 bulan penuh. Sejak saat itu, Untersberg semakin dikenal dengan reputasi kelamnya guys. Ada yang percaya gunung ini menyimpan portal penjelajah waktu. Ada juga yang yakin Untersberg adalah titik energi misterius yang tidak bisa dijelaskan sains hingga saat ini. Pintu gerbang Aramumuru di Peru. Guys, jauh di dataran tinggi Andes, tempatnya di wilayah Puno dekat Danau Titicaca, terdapat sebuah monolit batu raksasa yang dikenal dengan nama Aramumuru, atau lebih populer disebut Gerbang Para Dewa. Bentuknya merupai pintu besar berukuran sekitar 7 x 7 meter dengan ceruk berbentuk huruf T setinggi hampir 2 meter. Dari dekat ukiran batu ini seolah benar-benar menampakkan pintu yang mengarah ke dunia lain. Menurut sejarah masyarakat setempat, ada seorang pendeta Inka bernama Aramumuru. Ia disebut-sebut membawa sebuah cakra emas yang dikenal sebagai kunci para dewa dari 7 sinar. Konon, ia memasukkan cakram tersebut ke sebuah lubang kecil di tengah pintu batu. Saat itu juga terbuka sebuah terowongan bercahaya biru yang misterius. Bersama para pendeta lainnya, ia melangkah masuk. Begitu pintu tertutup rapat, mereka semua lenyap dan tidak pernah kembali. Hingga kini banyak wisatawan dan penduduk lokal mengaku mendengar suara-suara aneh, mulai dari siulan, tawa samar, hingga lantunan musik asing yang muncul entah dari mana. Ada juga yang bersumpah melihat pancaran cahaya biru, bahkan cahaya menyerupai tiang api di sekitar pintu batu ini. Beberapa orang mengaku merasakan getaran energi yang kuat ketika berdiri tepat di depan gerbang, seolah-olah ada medan magnet atau kekuatan gaib yang menyelimuti.
Sampai sekarang belum ada penelitian arkeologi resmi yang bisa menjelaskan kapan dan untuk apa batu ini dibuat. Teori lain menyebut bahwa ukiran batu ini mungkin memiliki kaitannya dengan ritual kosmologi kuno atau bahkan teknologi misterius yang sudah hilang. Lembah orang tanpa kepala. Guys, kali ini kita masuk ke Kanada, tepatnya di Taman Nasional Nahanni. Dari luar, lembah ini kelihatan indah banget dengan gunung yang menjulang, sungai berliku, dan pemandangan yang memukau. Tapi jangan salah, tempat ini punya reputasi sebagai salah satu lokasi paling mengerikan di dunia. Bukan soal apa yang bisa ditemukan di sana, melainkan apa yang justru hilang, yaitu kepala manusia. Di tahun 1905, dua penambang bernama Frank dan Willie McLeod nekat masuk ke lembah Nahanni. Tujuan mereka jelas, bukan untuk liburan atau sekedar melihat alam, tetapi demi mencari emas. Waktu itu banyak kabar beredar kalau di lembah ini ada harta karun emas yang tersembunyi. Sayangnya bukan kekayaan yang mereka dapatkan, melainkan akhir hidup yang tragis. 3 tahun kemudian, saudara mereka yang lain, Carly McLeod, membentuk tim pencarian. Hasilnya bikin merinding guys. Mayat Frank dan Willie ditemukan di tepi sungai tanpa kepala. Kalian gak salah dengar, kepala mereka benar-benar hilang entah kemana. Sejak saat itu lembah ini dikenal dengan nama yang menakutkan, yaitu Headless Valley atau lembah orang tanpa kepala. Gua Devilis di Yunani. Guys, gua ini terkenal banget sebagai salah satu tempat yang paling misterius di Eropa. Namanya Gua Devilis. Lokasinya di lereng Gunung Penteli, Yunani. Dari luar sih kelihatannya cuma gua biasa, tapi begitu masuk ke dalam, banyak fenomena aneh yang bikin merinding. Ada cerita alat elektronik yang tiba-tiba mati, handphone, kamera, sampai senter semua bisa rusak tanpa sebab. Kalian gak salah dengar kok guys. Orang masuk ke sini bawa peralatan, bisa blackout begitu aja. Bukan cuma itu, ada juga kejadian air yang katanya ngalir ke arah atas melawan gravitasi. Aneh banget kan? Dan yang bikin tambah horor, beberapa pengunjung melapor melihat makhluk aneh mirip kucing tapi bisa jalan dengan 2 kaki alias bipedal. Bayangin, lagi di gua gelap, tiba-tiba ada kucing 2 kaki nongol. Waduh, serem banget sih. Tapi kalau dilihat dari sejarahnya, gua ini memang udah lama dipakai buat hal-hal mistis guys. Zaman dahulu dipakai untuk pemujaan Dewa Pan. Terus di abad pertengahan sempat jadi tempat pertapa Kristen. Jadi aura religius dan mistisnya tuh udah bercampur sejak lama. Enggak heran sih kalau banyak cerita horor lahir dari sini. Ngarai dengan ratusan tengkorak di Utah. Sekarang kita udah sampai di puncaknya. Bayangin, drone terbang melintasi sebuah ngarai sunyi di Utah, Amerika Serikat, dan tiba-tiba kameranya menangkap pemandangan yang bikin darah dingin. Yaitu ratusan bahkan ribuan tengkorak hewan berserakan di ngarai. Misterinya sampai sekarang gak ada yang bisa kasih jawaban pasti guys. Beberapa ahli sih menduga tulang-tulang itu milik kawanan domba yang mati karena penyakit. Tapi anehnya, kenapa jumlahnya bisa sebanyak itu dan kenapa terkumpul di satu tempat? Ada juga yang berteori mungkin ada peristiwa besar atau bencana yang bikin kematian massal. Pemandangan ini langsung bikin banyak pertanyaan muncul. Apakah benar hanya wabah biasa atau ada sesuatu yang lebih kelam di baliknya? Hingga kini misteri ngarai bertengkorak itu belum terpecahkan. Dan bayangin aja kalau kamu jadi operator drone itu pasti langsung merinding melihat lautan tengkorak di bawah kaki gunung. Misteri Gua Guyu di Beijing. Guys, di balik tebing curam pegunungan Jundu dekat Beijing, ada peninggalan kuno yang sampai sekarang masih bikin bingung para ahli. Namanya Gua Guyu. Jangan bayangin cuma 1-2 lubang ya, karena di sana ada lebih dari 110 ruang batu yang saling terhubung seperti labirin. Diperkirakan sudah berdiri lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan yang bikin makin heran di dalamnya ada kamar, jendela, sampai tempat tidur. Artinya, dulu ada masyarakat yang benar-benar terorganisir dan bahkan bisa dibilang cukup maju untuk zamannya. Tapi sampai hari ini tujuan asli gua ini masih jadi misteri besar. Ada teori yang bilang dulunya dipakai sebagai pos militer buat bertahan, ada juga yang yakin ini tempat perlindungan kelompok yang dikejar.
Nah, berkat teknologi drone modern, sekarang bisa kelihatan lebih detail dari udara. Hasil pemetaan beresolusi tinggi menemukan jalur tersembunyi dan ruangan-ruangan yang sebelumnya nggak pernah terlihat. Jadi setiap kali penelitian dilakukan, misterinya bukannya makin terjawab, malah bikin kita makin penasaran tentang siapa sebenarnya penghuni Gua Guyu ini. Kota manusia di Sicilia. Guys, bayangin, ada sebuah kota kecil di Italia yang kalau dilihat dari atas bentuknya mirip banget sama sosok manusia yang lagi telentang dengan tangan dan kaki yang terbentang. Nama kota ini adalah Centurip, terletak di wilayah Sicilia, tepatnya di Provinsi Enna. Dari drone atau citra satelit, jalanan dan rumah-rumah di kota ini membentuk siluet yang aneh, seperti tubuh manusia raksasa yang lagi rebahan santai. Ada kepala, ada tangan, bahkan bagian kakinya juga kebayang jelas banget. Uniknya bentuk ini bukan hasil dari desain arsitektur modern ya guys, ini murni karena kontur alam. Kota Centurip berdiri di pegunungan bukit setinggi lebih dari 700 meter. Nah, karena posisi geografisnya terbatas, bangunan dan jalan berkembang ke arah 5 cabang utama. Dari situlah terbentuk pola polylobate yang kalau dilihat dari atas malah kelihatan kayak manusia rebahan. Ada juga yang bilang sih bentuknya mirip bintang laut guys. Desa kuno Blue Jay di Meksiko. Guys, ternyata ada desa kuno yang usianya diperkirakan lebih dari 1000 tahun dan baru-baru ini rahasianya makin terbuka berkat teknologi drone. Namanya Desa Blue Jay, peninggalan penduduk asli Amerika yang terletak sekitar 43 mil di selatan Ngarai Chaco, New Mexico. Desa ini pertama kali ditemukan tahun 1970-an. Tapi selama puluhan tahun susah banget dipelajari karena terkubur batu pasir dan ketutup vegetasi. Nah, drone dengan kamera thermal berhasil kasih kejutan baru. Dari udara muncul gambaran struktur yang sebelumnya nggak kelihatan, termasuk kemungkinan adanya kiva, yaitu ruang bawah tanah melingkar buat upacara ritual. Padahal sebelumnya Blue Jay ini nggak punya kiva besar seperti situs keakuan yang lain. Temuan ini bisa jadi bukti kalau mereka punya tradisi seremonial yang belum pernah kita tahu. Bayangin, dari desa kecil dengan sekitar 60 rumah puebloan yang mengelilingi mata air, kita dapat melihat wawasan baru tentang budaya kuno yang unik dan misterius. Colossus Apennin di Italia. Kalau yang ini benar-benar bikin kagum sekaligus merinding. Namanya Colossus Apennin. Sebuah patung raksasa setinggi 35 kaki yang dipahat langsung dari batu. Dibuat oleh maestro Renaissance Giambologna, patung ini bukan sekedar karya seni biasa, tapi simbol nyata dari pegunungan Apennin yang tangguh. Dari kejauhan sosoknya terlihat seperti penjaga kuno yang sedang mengawasi seluruh daratan dengan tatapan bijak. Legenda bilang patung ini terinspirasi dari kisah Aeneas dan tentaranya yang menaklukkan musuh kuat bernama Apennin. Giambologna juga mengambil ilham dari Titan Atlas sehingga tercipta sosok setengah manusia setengah gunung yang gagah sekaligus mistis. Sampai sekarang wajahnya yang mulai lapuk dimakan waktu justru menambah aura misteriusnya. Berdiri kokoh berabad-abad, Colossus Apennin gak cuma jadi simbol kekuatan manusia, tapi juga penghormatan terhadap kebesaran alam. Sungguh pemandangan yang bikin siapapun yang melihatnya merasa kecil di hadapannya. Danau Merah Muda rahasia di Australia. Guys, bayangin ada danau yang airnya bukan biru tapi merah muda cerah kayak sirup stroberi. Itulah Danau Hillier yang ada di Middle Island, Australia Barat. Dari atas pemandangannya luar biasa. Danau merah muda di tengah hutan hujan dengan lautan biru tua mengelilinginya. Kontras warnanya benar-benar bikin mata nggak percaya. Rahasia warna unik ini ternyata berasal dari mikroorganisme yang hidup di air dengan kadar garam yang super tinggi. Ada ganggang bernama Dunaliella salina dan bakteri halophilic yang menghasilkan pigmen merah, bikin airnya jadi pink sepanjang tahun. Yang keren warna merah muda itu tetap ada bahkan kalau airnya dipindahin ke dalam botol. Para ilmuwan sampai menjadikan danau ini laboratorium alami karena organisme ekstrim di sini bisa kasih petunjuk soal kemungkinan adanya kehidupan di planet lain. Dan meski lokasi ini nggak bisa diakses sembarangan karena dilindungi, drone berhasil kasih kita sudut pandang yang menakjubkan. Dari udara kelihatan jelas danau pink, hutan hijau zamrud,
dan laut biru pekat berdampingan, kayak lukisan alam yang mustahil tapi nyata. Kerangka misterius orang Guanche. Kali ini kita geser ke Spanyol, tepatnya